Salam Bapak Ibu, selamat sore. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, kesehatan, dan sudah dijaga oleh Tuhan. Semuanya karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh kasih setia Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur hari demi hari Tuhan memimpin kami, menolong dan memberkati setiap kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami kerinduan untuk merindukan kebenaran firman, haus akan kebenaran firman. Dan juga kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mengajarkan kami untuk boleh bersandar hanya kepada Tuhan saja. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, tolong kami pada sore hari ini, biarlah kami boleh mengerti kebenaran firman. Berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, agar Tuhan boleh memampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman. Dan juga berkati jemaat-Mu ya Tuhan, dan yang mengikuti live streaming ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu. Ya, saya percaya Bapak Ibu di rumah dalam keadaan baik dan sehat, ya, selalu bersuka cita. Karena kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah hilang dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat kesayangannya, sekalipun kita di tengah-tengah situasi yang sulit. Bapak Ibu, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 25. Sekali lagi, Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 25. Maka Bapak Ibu, saya baca bagi kita, Bapak Ibu buka Alkitab di rumah dan mengikutinya. Sekali lagi, Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan baca Bapak Ibu. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Maka tema kita pada sore hari ini adalah kebahagiaan orang yang berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, kebahagiaan orang yang berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Itu tidak bisa dibantah lagi, bahwa Allah setia kepada saya, kepada saudara, dan kepada umatnya. Itu tidak bisa dibantah lagi. Tetapi Bapak Ibu, siapa yang menikmati kesetiaan ini, ya, siapa yang bahagia di dalamnya, yaitu hanya orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan berbelas kasih setia, sekalipun Tuhan rahmatnya selalu baru tiap pagi, tapi kalau kita tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka kita tidak menikmati kebahagiaan dalam hidup kita. Maka kita akan berada di dalam kesusahan hidup, di dalam duka cita, dan di dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya apa? Bersungut-sungut. Misalnya apa? Masalah-masalah timbul dan tidak bisa kokoh berdiri di dalam Tuhan. Itulah yang kita bahas pada sore hari ini. Bukan dalam arti harapan kita itu yang membuat Tuhan berbelas kasih, tidak. Justru Tuhan memiliki kasih setia. Justru Tuhan berbelas kasih. Maka kita berbahagia orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini ditulis oleh Yeremia. Ya, Yeremia setelah bait suci dihancurkan pada tahun 586 sebelum Masehi, ya, singkatnya Yeremia menyamakan kejatuhan Israel dengan keberdosaan Israel dan penghakiman Allah. Ya,
Yeremia di nabi yang datang pada saat itu di tengah-tengah kekacauan bangsa Israel. Dan setelah itu nanti baru dia menulis kitab Ratapan ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kejatuhan Israel dan keberdosaan Israel dan penghakiman Tuhan, itulah yang Tuhan nyatakan di dalam hidup bangsa Yahudi kuno. Ya, meskipun beberapa orang mungkin menyalahkan Nebukadnezar yang jahat, ya, karena apa? Karena Allah memakai orang-orang itu untuk menjajah, ya, bangsa Israel sehingga dibuang, ya, di Babel. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ratapan 3 ini, pasal 3 ini merupakan salah satu sebetulnya teks yang indah. Teks yang indah, ya. Penulis katakan begitu, teks yang indah karena seluruh bagian ini berbentuk akrostis. Apa itu akrostis? Artinya setiap ayat dimulai dengan abjad Ibrani yang urut, maksudnya terurut, ya. Satu huruf menempati 3 ayat. Mungkin dalam terjemahan Indonesia tidak terlalu kelihatan Bapak Ibu, ya. Satu huruf menempati 3 ayat, ya. Keindahan struktur ini juga dibalut dengan kosakata dan ungkapan puitis yang menawan. Kalau kita lihat pasal 3 ini, ya, di sini bicara tentang penghiburan, pengharapan di dalam belas kasih setia Tuhan. Kalau kita lihat ini sangat indah sekali, ya, puitis sekali. Kalau kita melihat di dalam pasal 3 ayat 3 dikatakan, sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya, dan mendirikan tembok sekelilingku dan mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Semua rangkaian kalimat demi kalimat, kata demi kata ini sangat puitis dan menawan, sehingga orang Ibrani dan para penafsir mengatakan ini indah sekali. Tetapi sayangnya keindahan sastra ini tidak menunjukkan kondisi bangsa Yahudi atau Yeremia sendiri yang sedang mengalami problem pada saat itu. Ya, walaupun ditulis secara puitis, tapi tidak secantik itu, tidak sepuitis itu apa yang mereka alami. Ya, di sini Yeremia melihat bangsa Israel atau bangsa Yahudi pada saat itu. Dia melihat keadaan mereka yang sedang bobrok, Bapak Ibu. Mereka itu sangat merasakan kesedihan. Ya, Tuhan menghukum mereka oleh karena dosa mereka, oleh karena mereka meninggalkan Tuhan, oleh karena mereka tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka. Inilah disiplin yang Tuhan berikan. Sekalipun mereka adalah milik kepunyaan Allah, tetapi Allah mendisiplinkan mereka. Sekalipun Allah setia kepada umatnya, tetapi Allah menghukum orang yang berdosa. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia ketika ia melihat bangsanya, ia juga ikut sedih, dia juga ikut menangis, ia juga ikut bergumul kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, disinilah bangsa Yahudi atau bangsa Israel atau orang Yahudi sedang mengalami kekacauan hidup. Bait suci dihancurkan, yang seharusnya bait suci itu adalah lambang atau simbol kehadiran Allah di sana, dan menandakan bahwa Allah, sekalipun Allah tidak meninggalkan mereka, tetapi Allah sudah tidak peduli terhadap mereka untuk sementara waktu di dalam penghukuman. Dalam arti apa? Siapa orang yang betul-betul kembali kepada Tuhan? Di tengah situasi mereka itu siapa yang mau mencari Tuhan? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini pun kita berada di tengah-tengah situasi sulit. Hari ini kita berada di tengah-tengah ekonomi yang semakin hari semakin turun secara drastis, Bapak Ibu. Semakin hari semakin banyak masalah yang kita hadapi. Semakin hari semakin banyak problem hidup kita. Masalah di dalam keluarga kita, masalah relasi kita terhadap sesama, apalagi masalah relasi kita terhadap Tuhan. Inilah situasi yang kita alami pada saat ini. Dan ini kita tidak bisa pungkiri lagi. Terjadi dalam hidup saya dan saudara di tengah-tengah situasi sulit ini. Apakah kita meninggalkan Tuhan?
Apakah kita kembali mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan? Orang Ibrani kuno, mereka ada dalam reruntuhan bait suci. Mereka sedang didisiplinkan oleh Tuhan, atau secara kasarnya sedang dihukum oleh Tuhan. Oleh karena itu tentu mereka berada di tengah-tengah kesedihan dan kesusahan hidup. Maka dalam ayat 22 yang sudah kita baca tadi sampai ayat 36, disinilah datang kata-kata penghiburan sebetulnya bagi Yeremia dan juga bagi umat Tuhan. Untuk menghibur mereka dalam situasi hati yang hancur, datanglah penghiburan firman Tuhan kepada mereka. Di tengah-tengah hati yang hancur, ada sesuatu penghiburan, yaitu ketika mereka mengingat Tuhan. Ketika mereka mengingat Tuhan. Karena mengingat Tuhan, inilah yang memberi landasan bagi harapan Bapak, Ibu, dan saya. Ayat 21. Yang mengacu pada apa yang akan datang, bukan pada apa yang terjadi sebelumnya atau yang sedang terjadi. Apa harapan mereka ini, Bapak, Ibu? Apa landasan mereka berharap kepada Tuhan? Yaitu apa? Bukan pada apa yang sebelumnya terjadi, bukan apa yang sedang mereka alami saat ini, tetapi ada harapan pada masa yang akan datang. Ada harapan ke depan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan menolong mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang telah kita miliki dalam hidup kita saat ini? Apa yang telah tertanam dalam hati kita? Kadang-kadang seolah-olah hilang dan terlupakan. Sampai Allah dengan kasih karunia-Nya mengembalikan kita ke dalam hati kita yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Allah berulang kali, aku memberikan kepadamu hati yang baru. Bapak, Ibu, kadang-kadang kita melupakan kasih Allah dalam hidup kita. Kadang-kadang kita sudah tidak mengingat lagi kasih Allah dalam hidup kita. Dan inilah yang membawa kita didisiplinkan oleh Tuhan. Tujuannya apa? Allah menarik kita, menarik hati kita untuk datang dan memandang kepada Tuhan. Adakah kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, memandang Tuhan pada saat ini? Adakah kita di tengah-tengah situasi sulit, di dalam disiplinnya Tuhan, kita datang kepada Tuhan? Karena disiplin yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita adalah umat yang sejati, itu berguna untuk membawa kita dekat kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun problem kehidupan kita pada saat ini, salah satu kunci untuk menikmati kebahagiaan di dalamnya adalah hanya berharap kepada Tuhan. Ya, sekalipun kita dalam kondisi yang tidak baik, sekalipun kita dalam situasi susah, namun orang yang berharap kepada Tuhan, dia tidak pernah jauh daripada Tuhan, dan ia menikmati kebahagiaan itu. Bapak, Ibu, kebahagiaan dan kesenangan sangat jauh berbeda. Kesenangan bisa datang dengan menggunakan uang kita. Kesenangan kita bisa ciptakan sendiri, Bapak, Ibu. Misalnya kita jalan-jalan, kita hambur-hamburkan uang di sana, kita menikmati berkat-berkat yang sudah diberikan kepada kita tanpa mengingat orang-orang di sebelah kita. Kita bisa ciptakan untuk senang-senang, itu bisa. Tetapi kebahagiaan tidak bisa dibeli dan tidak bisa diciptakan oleh manusia. Kebahagiaan hanya berasal daripada Tuhan. Kebahagiaan bukan bicara soal jumlah uang. Kebahagiaan bukan bicara soal harta. Kebahagiaan bukan bicara soal kesehatan tubuh. Tapi kebahagiaan adalah kebahagiaan rasa sukacita yang ada dalam hati kita. Dan ini adalah pemberian Tuhan. Sehingga di tengah-tengah situasi sulit pun kita merasa bahagia dan merasa cukup dan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang punya banyak harta pun, ketika ia tidak mengalami kebahagiaan, maka harta itu bisa menjadi celaka bagi dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kebahagiaan orang yang berharap kepada Tuhan? Yang pertama, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya, orang yang berharap kepada Tuhan, maka ia menikmati kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidupnya. Ya,
ia akan menikmati itu. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Saya akan baca ayat 22 sampai 23. Begini firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu, ini menarik ya. Orang yang berharap kepada Tuhan, ia akan menikmati kasih setia Tuhan itu sendiri. Ya, jelas Tuhan setia kepada kita, maka orang yang berharap, ia akan menikmati kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan itu. Emang ada orang yang tidak bisa menikmati kasih setia Tuhan dalam hidupnya sekalipun Tuhan setia? Ada banyak Bapak Ibu. Dari mana kita bisa lihat itu? Dari cara mereka. Dari cara mereka untuk tidak percaya kepada Tuhan. Dari cara mereka hidup tidak mengandalkan Tuhan. Dari cara hidup mereka seperti tidak bersyukur, selalu kurang. Dan dari cara hidup mereka egois dalam hidup. Itu sebetulnya orang-orang yang tidak menikmati kasih setia Tuhan, Bapak Ibu. Sekalipun Tuhan setia kepadanya, kadang-kadang kita tidak menikmati kasih setia Tuhan itu oleh karena ego kita, oleh karena kita tidak ada bersandar di dalam Tuhan. Tetapi orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan, itulah orang yang menikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu biasanya dari kata dasar chesed, ya, chesed, yang biasanya digunakan untuk kesetiaan Allah dalam konteks perjanjiannya, ya, itu ya, dalam konteks perjanjiannya. Apa itu Bapak Ibu? Misalnya saya berjanji dengan Pak Antoni misalnya, ya, saya berjanji dengan Pak Antoni. Misalnya contoh saya Tuhan, Pak Antoni adalah umat Tuhan. Saya berjanji kepada Pak Antoni bahwa saya akan memberkati dan menolong dia dalam perjalanan hidupnya. Misalnya dia punya pergumulan, saya berjanji bahwa ia akan melewati badai itu. Tapi walaupun Pak Antoni tidak setia kepada saya, tapi karena ini janji saya, chesed ini tidak akan pernah berubah kasih setia saya. Nah, itu yang mau Tuhan ungkapkan kepada kita. Ini saya bahasakan secara bahasa manusia, bahwa sekalipun umatnya tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tetap setia. Ya, sekalipun kita mengalami disiplin rohani daripada Tuhan, disiplin, tapi Tuhan setia. Sekalipun kita mengingkari janji kita, misalnya aku setia kepadamu, aku melakukan ini, tapi tidak pernah batal janji Tuhan. Nah, di dalam ayat 22 itu bicara chesed, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah sirna atau gagal. Nah, ini kebahagiaan kita Bapak Ibu yang berharap kepada Tuhan. Siapa yang tidak berbahagia itu? Berarti janji Tuhan ini ya dan amin di dalam menolong kita. Maka ini juga menjadi kebahagiaan kita bersama. Tuhan, kasih setia Tuhan atau chesed tak berhenti dan tak pernah berkurang. Ya. Dalam ekspresi iman yang luar biasa dalam kemurahan Tuhan yang tak berkesudahan ini, Yeremia melihat ke masa depan yang jauh dengan harapan baru. Kita pun juga memiliki harapan seperti Yeremia. Kita memiliki ekspresi iman dalam menjalani hidup ini. Misalnya saat ini corona, situasi sulit, takut kita. Tapi kita bisa mengekspresi iman kita ke masa depan, bahwa ada pengharapan, bahwa ada perlindungan, ada pertolongan di dalam Tuhan. Karena Tuhan setia bagi saudara dan saya. Bapak Ibu, ada satu orang penulis mengatakan di dalam quotesnya, ya, sekalipun aku di dalam dunia yang penuh kesenangan, tanpa Tuhan, lebih baik aku di dalam neraka ketika di situ ada Tuhan bersama dengan saya dan berpihak dengan saya. Ini artinya apa Bapak Ibu? Sekalipun dia itu tidak memiliki kesenangan hidup, bahkan dia di dalam neraka penyiksaan sekalipun, kalau Tuhan bersama dengan dia lebih memilih itu. Saya kira ini iman yang kuat Bapak Ibu.
Ini iman yang betul-betul tidak bisa digantikan oleh apapun, Bapak. Di tengah-tengah situasi sulit, Bapak, di tengah-tengah ada dunia yang memberikan jaminan kepada kita, apakah kita mau meninggalkan Tuhan? Saya mengingat di Nias, Bapak, ya, ada oknum-oknum yang mau menjadikan orang-orang Nias di bagian tertentu untuk menjadi orang yang seiman dengan mereka, yang sepaham dengan mereka, dengan jaminan dimudahkan untuk masalah keluarga, dimudahkan untuk biaya-biaya hidup. Ini sebetulnya membawa kita dalam dua problem, membawa kita dalam dua pilihan sebetulnya. Yang terjadi di Nias ini sebetulnya aku merasa sedih juga, tapi di sisi lain aku juga merasa bahwa ini memang sudah waktunya disaring, diuji oleh Tuhan. Siapa yang betul-betul berharap kepada Tuhan? Siapa yang betul-betul berpegang pada Tuhan? Ya, jangan kita salah menilai itu. Di sisi lain kita sedih, iya. Tapi Bapak Ibu, di sisi lain juga, itu juga tanggung jawab personal kita terhadap Tuhan. Maukah kita juga berkata, sekalipun saya dalam penyiksaan, dalam neraka sekalipun, asalkan Tuhan di pihak saya, mampu meninggalkan kesenangan dunia. Ya, bagi orang Nias yang mungkin dapat melihat atau mengakses video saya ini, mulai dari sekarang kita berpikir dengan kemudahan-kemudahan jaminan itu yang menggantikan iman kita. Apakah kita mau meninggalkan Tuhan kita demi kesenangan kita sesaat? Marilah kita pandang masa depan. Marilah kita pandang harapan ke depan. Kita tidak hanya hidup di dunia ini saja. Ini menentukan, hidup di dunia ini menentukan arah hidup kita kemana nantinya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada kita. Orang-orang waktu zaman Yeremia banyak yang dibinasakan oleh Tuhan. Ya, bukan main, Bapak Ibu. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan. Tapi umat pilihannya itu, ia akan bimbing, ia akan arahkan orang yang berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, di dalam Kisah Ratapan 3 ini, Yeremia mau mengungkapkan kepada kita, bukan hanya kesetiaan Tuhan kepada umatnya, tetapi ada respon pengharapan umat juga. Sehingga nanti kalau kita lihat dalam pembuangan itu, banyak generasi-generasi yang dihabiskan, dibinasakan. Banyak nanti baru generasi-generasi muda nanti yang masuk kembali ke Israel. Jadi kita jangan bermain-main, Bapak Ibu, ya. Apalagi yang ada di Nias sekarang, saya lihat sudah mulai mereka banyak alasan, oh pemerintah enggak ini, oh hamba Tuhan tidak bisa memberikan jaminan kesenangan-kesenangan itu. Saya kira bahaya. Nanti pada waktunya Anda atau saudara-saudara saya akan mengerti sendiri nantinya. Tapi saya katakan belum terlambat. Belum terlambat. Lebih baik kita memikirkan masa depan daripada kita memikirkan yang masa sekarang ini. Orang Yahudi, mereka mengalami masa yang sulit, tapi mereka mampu juga melihat harapan ke depan. Itulah mereka bisa dibimbing, diarahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidupnya itu, yaitu yang kedua, orang-orang tersebut yang berharap kepada Tuhan, ia mengalami belas kasihan dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah gagal. Ia mengalami belas kasihan dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah gagal. Ya, tadi ia menikmati hidupnya dan bersyukur sekalipun di tengah-tengah kesulitan, sekalipun umatnya berada di tengah-tengah penghukuman, namun Tuhan tetap setia. Dan yang kedua ini, ia mengalami belas kasihan dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah gagal. Beda Bapak Ibu ya, beda tadi dengan ayat 22 yang mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu tadi hesed. Sementara tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi,
besar kesetiaanmu. Besar kesetiaanmu. Kesetiaanmu ini berbeda dengan yang tadi, Hesed tadi. Kalau Hesed tadi itu perjanjian Allah dengan umat. Sedangkan kesetiaan yang terakhir ini adalah dalam bahasa Ibrani emunah. Emunah. Ini lebih luas dari Hesed. Nah, maksudnya biasanya lebih mengarah kepada kepastian atau keteguhan dalam segala sesuatu. Ya. Maksudnya apa itu Bapak Ibu? Ini memberikan suatu jaminan dalam segala sesuatu. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita kerjakan, ada satu kepastian, ada satu keteguhan yang terjamin bagi setiap kita. Misalnya dalam menjalani hidup ini, misalnya dalam memiliki usaha, misalnya membangun rumah, membangun usaha. Tetapi kalau kita punya kesetiaan Tuhan, maka ini memberikan jaminan kepastian atau keteguhan dalam segala rencana yang sedang kita kerjakan. Menarik Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita tidak mengharapkan Tuhan dalam hidup kita, bagaimana mungkin Bapak Ibu kita bisa menikmati bagian ini dengan baik? Tidak mungkin. Yang penting itu Bapak Ibu bukan seberapa kita datang ke gereja, bukan seberapa kita banyak berdoa, bukan seberapa banyak kita datang ke gereja setiap minggu, bukan seberapa banyak harta kita dan berkat-berkat yang ada dalam hidup kita, bukan. Tapi seberapa dan sejauh mana kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Tuhan setia, Tuhan memberikan berkat kepada kita. Tapi sejauh mana kita itu mengalami kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Orang yang mengalami kehadiran Allah di tengah-tengah hidupnya, ia adalah orang yang betul-betul mampu menjalani hidupnya dengan penuh sukacita dan ia menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa banyak orang itu mengalami berkat Tuhan, tetapi tidak pernah merasa cukup? Karena apa? Standar hidup Bapak Ibu. Standar hidup. Ada banyak orang saat ini, dia mendapatkan berkat yang melimpah, tapi ia juga menaikkan standar hidupnya, meninggikan standar hidupnya. Ini bahaya Bapak Ibu. Ya, ada satu kenalan saya, dia sudah dapat kerja yang cukup bagus Bapak Ibu ya, dapat gaji yang begitu besar. Tapi apa? Dia mau pindah, dia mau mendirikan satu usaha yang saya kira dia terlalu terburu-buru tanpa menyiapkan kuda-kuda terlebih dahulu ya. Dia ambil uang di bank, pinjam dulu. Akhirnya bangkrut Bapak Ibu. Akhirnya apa? Ia merasa kehilangan. Ini namanya orang yang terlalu meninggikan standar hidup. Ya, banyak Bapak Ibu, coba kita lihat di sekeliling kita. Mungkin di jemaat gereja Elias Malang tidak ada Bapak Ibu ya. Tapi kita bisa melihat di tempat-tempat lain. Ada banyak orang lebih fokus pada standar hidupnya, bukan pada bagaimana ia memberkati orang lain. Ya, harusnya Bapak Ibu, standar hidup kita jangan kita terlalu meninggikan standar hidup kita. Tetapi ketika kita mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan, kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, mari kita tingkatkan hidup kita ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ada itu Bapak Ibu, dapat berkat tapi dia tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi apa? Ia meninggikan standar hidupnya. Dia pakai untuk foya-foyanya. Padahal ada di sebelahnya membutuhkan pertolongan. Gerejanya membutuhkan pertolongannya. Orang-orang tetangganya walaupun berbeda agama yang mungkin mengalami kesulitan hidup membutuhkan pertolongannya. Anak-anaknya yang sedang sekolah membutuhkan pertolongannya. Orang-orang yang sedang mencari bantuan membutuhkan pertolongan. Tetapi orang-orang banyak tidak mau peduli itu. Tapi apa yang dilakukan? Meninggikan standar hidup. Mau hidup foya-foya. Saya bukan alergi Bapak Ibu. Saya juga tidak pernah iri terhadap itu. Tapi di dalam ratapan ini mengingatkan kita, kesetiaan Tuhan itu tidak pernah
hilang, tidak pernah sirna, dan tidak pernah gagal. Tetapi Bapak Ibu apa? Dia memberikan kepastian kita, keteguhan dalam segala sesuatu. Oleh karena itu, maka kita wajib patut mengatakan sekarang bahwa berkat yang saya alami ini adalah oleh karena kesetiaan Tuhan kepada saya. Maka apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan pada kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan yang Ia sudah kerjakan dalam hidup saya dan saudara? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena belas kasihan dan kesetiaan Tuhan tidak pernah sirna dan gagal. Karena Tuhan setia, maka umat Tuhan tidak pernah binasa. Kesetiaan Tuhan bagi umatnya merupakan harapan yang penuh kepastian. Adakah Bapak Ibu berharap kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini? Adakah Bapak Ibu bersandar kepada Tuhan? Amin. Yang kemudian C, kebahagiaan orang atas kesetiaan Tuhan, belas kasih Tuhan yang tidak berkesudahan adalah ia selalu segar atau bersukacita setiap hari. Ia bersukacita setiap hari karena dikatakan tadi apa Bapak Ibu? Dikatakan di sini ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Selalu baru tiap pagi. Sebetulnya ini Bapak Ibu, bahwa harapan itu selalu ada tiap pagi. Maksudnya tiap pagi itu ini menandakan kepada kita sebenarnya hari yang baru. Ketika kita bangun, kita melihat suatu rahmat Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Kalau kita sederhanakan sekarang bahwa kita itu selalu segar, selalu sukacita setiap hari, Bapak Ibu. Karena kesetiaan Tuhan itu menuntun kita pada kasih sayang, ya, rahmat-Mu, atau istilahnya rahamim dalam bahasa Ibrani, artinya kasih sayang, rahmat. Nah, belas kasihan atas orang yang berdosa, artinya biasanya mereka hubungkan Bapak Ibu, ini artinya belas kasihan atas orang yang berdosa atau orang yang menderita. Artinya apa? Rahmat ini selalu baru bagi orang yang berdosa yang sedang didisiplinkan oleh Tuhan. Selalu baru bagi orang yang sedang menderita. Jadi artinya apa? Dia tidak mengingkari, menyangkal penderitaan kita. Tetapi apa yang ia mau katakan? Di dalam penderitaanmu itu ada rahmat Tuhan yang selalu baru. Besok lagi ada rahmat Tuhan yang selalu baru. Jadi artinya apa? Jangan hidup di dalam penderitaan. Jangan hidup di dalam tangisan. Jangan hidup di dalam kesusahan hidup. Tetapi bersukacitalah. Karena apa? Ada rahmat yang selalu baru tiap pagi. Di dalam Paulus juga katakan Bapak Ibu, bahwa kasih setia Tuhan itu ada dalam hidup orang percaya. Sehingga ia tetap berharap kepada Tuhan. Ya. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap menaikkan permohonan doa. Ia selalu menunjukkan kepada kita bahwa rahmat Tuhan di tengah-tengah situasi sulit. Allah menyatakan berkat-Nya. Allah menyatakan penghiburan. Bahkan Paulus di tengah-tengah penderitaannya pun ia menjadi berkat di penjara. Nah, ini yang mau disampaikan kepada kita Bapak. Ya. Elia ketika ia lari Bapak Ibu, dia ke padang gurun, ya, di mana dia tidak mendapatkan makanan di situ. Tapi ada burung gagak yang dikirim oleh yang ilahi, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib untuk mencukupkan kebutuhannya. Dan apa yang ia alami? Ia mengalami kecukupan. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu. Di tengah-tengah penderitaan kita, janganlah engkau bersedih. Janganlah engkau berputus pengharapan. Janganlah engkau menyalahkan Tuhan. Janganlah engkau meninggalkan Tuhan. Tetapi biarlah engkau bersukacita setiap hari. Tetapi siapa yang dapat bersukacita setiap hari? Yaitu hanya orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih dan rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi.
Apa artinya itu Bapak Ibu? Tidak peduli seberapa buruk hari yang lalu, tetapi umat Tuhan dapat melihat pagi yang baru dengan iman dan pengharapan. Ya. Belas kasih Tuhan dan rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Tidak peduli seberapa buruk hari ini, hari lalu, tetapi umat Tuhan dapat melihat pagi yang baru dengan iman dan pengharapan. Yang kedua, Tuhan menjadi bagiannya. Ya. Bagaimana tadi orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Yang pertama tadi ia menikmati belas kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Sekarang Tuhan menjadi bagiannya. Ayat 24 saya baca bagi kita. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Nah, poin kedua ini dikatakan bahwa Tuhan menjadi bagiannya. Ya, kata bagian Bapak Ibu Helek dalam bahasa Ibrani. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih maksudnya ini? Misalnya kita sudah memiliki Tuhan, apakah sama halnya dengan saya percaya kepada Tuhan? Sama, tapi ada bedanya Bapak Ibu. Nah, apa bedanya ini? Bedanya ini kita belajar satu hal, yaitu sedang mengkontraskan terhadap bagian kita dalam dunia ini dengan bagian ketika kita sudah memiliki Tuhan. Ya, bagian kita ketika kita ada dalam dunia ini dengan bagian ketika kita sudah memiliki Tuhan. Bagaimana kita mengekspresikan itu? Nah, kata bagian ini dalam bahasa Ibrani helek. Nah, ini helek seringkali muncul dalam konteks pembagian tanah, harta, dan barang lain. Misalnya Amsal pasal 16 ayat 19, Mazmur pasal 22 ayat 19 bisa dibaca Bapak Ibu di rumah. Bilangan pasal 26 ayat 53. Ya, baik melalui undian bilang 26 tadi ayat 53 maupun warisan Amsal 17 ayat 2. Tuhan adalah bagianku. Maksudnya ini Bapak Ibu, Tuhan itu menjadi bagian kita. Ya, helek ini misalnya kita orang-orang Yahudi, mereka punya bagian, misalnya bagian daripada harta orang tua misalnya. Ya, kita juga begitu Bapak Ibu ya. Ada di antara kita yang memiliki bagian harta daripada orang tua. Bagian harta dari orang tua ya. Ini juga kalau dalam perjanjian lama dulu ada undian juga Bapak Ibu. Nanti diundi siapa yang jatuh namanya, maka ia memiliki bagian harta. Nah, itu yang dimaksud di sini, Tuhan itu bagian kita. Ekspresi yang ditunjukkan dalam konteks ini adalah ekspresi orang-orang yang memiliki harta. Tetapi Tuhan lebih daripada itu. Orang-orang yang memiliki harta mengalami bagian dalam hidupnya, ada harta yang kelimpahan dan mereka senang, cukup, ini kita kaya, ini kita senang-senang. Nah, Tuhan juga seperti lebih dari itu. Tuhan adalah bagian kita, tapi ekspresi kita ketika kita mendapatkan warisan. Maka apa yang mau ditekankan di sini adalah seperti kalau kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 57, di situ dikatakan juga bahwa Tuhan adalah bagianku, maka saya mencintai firman Tuhan, maka saya mengikuti kebenaran firman Tuhan, saya taat kepada firman Tuhan. Maka ciri-ciri orang yang mengalami Tuhan sebagai bagian dalam hidupnya, ia taat pada kebenaran firman Tuhan. Yeremia menemukan bagian seseorang di dalam Tuhan, yaitu memiliki Tuhan adalah atau mengalami bahwa Tuhan adalah bagian kita, seperti disamakan dengan ekspresi kita ketika memiliki bagian harta. Maka sama halnya kita telah memiliki segalanya. Maka kita memiliki harta pun tidak ada apa-apanya di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki Tuhan sebagai bagian kita, maka kita memiliki apapun. Karena Tuhan adalah segala-galanya, melebihi harta, melebihi warisan. Tetapi karena kita menemukan Tuhan itu, maka kita menemukan bagian yang tidak pernah berkekurangan. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Orang yang memiliki Tuhan, maka ia mengalami bahwa Tuhan itu bagiannya sendiri. Maka apa yang menjadi aplikasi juga dalam hidup kita Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita tidak terlalu mementingkan harta dunia. Kita terlalu menyesal
kita tidak perlu menyesal atau sedih ketika hidup kita pas-pasan, ketika kita hidup kita sederhana. Karena apa? Kita memiliki Tuhan yang segala-galanya untuk kita. Kedua, bahwa Tuhan juga menolong kita, memberikan kita suatu kehidupan. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita memilih bagian harta dunia, maka kita akan jatuh dalam kehancuran, kebinasaan. Tetapi marilah kita memilih Tuhan sebagai bagian yang cukup dalam hidup kita. Tidak apa-apa kita tidak memiliki harta, tapi kita memiliki Tuhan. Dia adalah bagian kita dalam hidup kita. Ini juga menjadi penghiburan bagi saudara-saudara, mungkin tidak mendapatkan warisan, mungkin dianaktirikan oleh orang tua misalnya. Tapi tidak masalah, kita punya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi bagian kita. Dalam masalah-masalah hidup kita Bapak Ibu, dalam pergumulan saya pun, saya bersandar kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan saja bagianku. Apapun itu, maka Bapak Ibu, mari kita katakan sekarang, Tuhan adalah bagianku. Maka aku mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Berapapun takaran yang harus diterimanya, berapapun warisannya, berapapun masa depannya, semuanya ada di dalam Tuhan. Bukan warisan dunia ini, tapi apapun warisan yang penting, apapun itu masa depan, ada di dalam Tuhan. Orang yang memiliki Tuhan sebagai bagiannya, maka ia memiliki ia memiliki jiwa yang puas. Ia memiliki jiwa yang puas. Ungkapan jiwaku tadi di ayat 24 dipahami sebagai sebuah pembicaraan dengan diri sendiri. Jiwaku. Sebetulnya Yeremia sedang bicara jiwaku, dan juga umat Tuhan diaplikasikan kepada umat Tuhan. Jiwaku. Sebetulnya itu bicara self-talk atau bicara dengan diri sendiri. Yeremia tidak memiliki tempat kepuasan lain. Nah, Yeremia sedang mengungkapkan jiwaku. Jadi ia memiliki jiwa yang puas. Artinya apa? Yeremia sedang mengungkapkan kepada kita bahwa Yeremia ini tidak memiliki tempat kepuasan lain. Maksudnya tidak ada kepuasan lagi di tempat lain selain di dalam Tuhan. Maka ini yang membuat jiwa kita puas Bapak Ibu. Inilah yang membuat langkah kita semakin ringan untuk berjalan, untuk menjalani kehidupan ini. Karena kita merasa puas Bapak Ibu. Tidak terlalu penting yang menjanjikan tempat kepuasan lain itu, kalau itu tidak di dalam Tuhan. Kalau itu di luar Tuhan, maka tidak ada kepuasan sejati di dalamnya. Itu kepuasan yang hanya sementara. Itu yang mau diungkapkan Yeremia kepada kita. Dan bagian itu adalah Tuhan. Untuk memberikan kepuasan itu adalah bagian Tuhan. Maka oleh sebab itu mari kita berharap kepada Tuhan. Itulah kebahagiaan kita. Kalau kita tidak berharap kepada Tuhan Bapak Ibu, maka kebahagiaan ini akan hilang dalam hidup kita. Sekalipun ada, tapi seakan-akan hilang dalam hidup kita. Ada, namun kita mengalami keterhilangan. Ada, namun kita tidak mengalaminya. Itulah yang mau Yeremia katakan kepada kita. Berharap, hai orang Israel, berharaplah kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami jiwa yang puas. Tetapi ketika kita tidak memiliki Tuhan sebagai bagian, ketika seseorang tidak memiliki Tuhan sebagai bagiannya, ia akan binasa dan akan roboh di tengah-tengah badai. Mengapa orang yang kita lihat kecukupan Bapak Ibu roboh di tengah-tengah badai? Karena ia tidak memiliki jiwa yang puas di dalam Tuhan. Mengapa orang-orang roboh ketika ada badai kehidupan, masalah hidup, tantangan hidup? Karena ia tidak memiliki jiwa yang puas di dalam Tuhan. Makanya dikatakan Bapak Ibu, orang itu seperti mendirikan rumahnya di atas dasar pasir. Ada angin, ada badai, ada banjir, lenyaplah rumahnya itu. Tetapi orang-orang yang memiliki dan menghayati Tuhan sebagai bagiannya satu-satunya warisan, maka ia memiliki jiwa yang puas sekalipun ada di tengah-tengah kesulitan.
Yang kemudian, yaitu ia tidak mempermasalahkan harta dunia. Oleh karena segala yang ada di dalam Tuhan, maka pusat hidupnya adalah Tuhan. Adakah kita yang memuji Tuhan di tengah-tengah situasi sulit? Harusnya ada. Dan saya percaya ada. Bangsa Israel, ketika mereka beribadah di Bait Allah, ketika mereka melewati jalan yang penuh bebatuan, tetapi mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Ketika Raja Daud mengalami kesulitan, dikejar-kejar oleh Saul, tetapi ia tetap memuji Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan bagiannya yang memberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kebahagiaan orang yang berharap kepada Tuhan? Yang pertama tadi, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Itu yang ia nikmati. Kemudian Tuhan menjadi bagiannya. Dan yang ketiga, menikmati kebahagiaan dalam menantikan dan mencari Tuhan sepanjang hidupnya. Ayat 25 saya baca, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ini Bapak Ibu, poin ketiga ini dikatakan menikmati kebahagiaan dalam menantikan dan mencari Tuhan sepanjang hidupnya. Bapak Ibu, menantikan Tuhan itu tidak gampang Bapak Ibu. Siapa yang mau menantikan Tuhan? Menantikan sesuatu aja pun kadang kita membosankan Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kita pesan di online Bapak Ibu ya, di aplikasi Shopee misalnya. Kadang-kadang aja kita tidak sabar Bapak Ibu ya. Meleset sedikit pun kita tidak sabar ya. Kadang-kadang kita menunggu anak-anak kita pulang atau suami atau istri kita. Kadang-kadang juga kita tidak sabar, kok lama sekali ya. Kadang-kadang kita pesan barang ternyata berminggu-minggu Bapak Ibu. Coba bayangkan gimana perasaan kita. Tidak sabar kita Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Tidak ada orang yang bahagia di situ, di dalam menantikan dan mencari sesuatu susah. Enggak ada orang yang bahagia mencari-cari sesuatu. Ya. Tapi di sini dikatakan orang yang berharap kepada Tuhan ada kebahagiaan. Apa itu? Ia bahagia dalam menantikan. Ia bahagia dalam mencari Tuhan. Inilah orang-orang yang punya pengharapan Bapak Ibu. Itulah sebabnya marilah kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Tidak semua orang mau dan sabar untuk menantikan Tuhan bertindak. Ketika dikatakan ayat 25 ini, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Secara eksplisit ditulis bahwa Tuhan baik bagi siapa? Orang yang menantikan dan mencari Tuhan. Menantikan itu sama artinya sebetulnya Bapak Ibu, menunggu. Ya, menantikan ini bersandar pada pimpinan Tuhan. Yeremia ini Bapak Ibu, mereka dalam situasi sulit. Tapi ia katakan, Tuhan baik. Berarti Yeremia ini sedang bahagia, sedang mengalami kebaikan Tuhan. Padahal ia di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan ekonomi dan perbudakan. Tapi apa yang dia katakan? Tuhan baik bagi orang yang menantikan Dia. Yang namanya menantikan Bapak Ibu tidak langsung datang. Kadang-kadang kita berdoa menangis, Tuhan tolong saya, selesaikan masalah ini, saya siap menantikan Engkau Tuhan. Ketika besok tidak dijawab oleh Tuhan, marah kepada Tuhan. Bukan itu. Yang namanya dikatakan menantikan Tuhan, memohon kepada Tuhan dan tunggu Tuhan. Ini yang mau dibicarakan Yeremia. Bukan doa langsung dijawab. Ada orang yang salah menafsirkan, mempelesetkan tentang kuasa doa itu besar kuasa. Mukjizat Tuhan nyata. Iya, mukjizat Tuhan nyata. Tapi di sini dikatakan Tuhan baik bagi orang yang menantikan. Maka doa kita itu jangan memaksa Tuhan. Ya, nanti kalau kita paksa Tuhan kita kecewa. Tapi apa yang dia mau katakan di sini? Kita menantikan Tuhan, kita mencari Tuhan, kita menunggu Tuhan. Yang namanya menantikan Tuhan itu artinya apa? Menunggu jawaban daripada Tuhan. Mencari Tuhan di sini adalah bukan kita yang mendapatkan Tuhan, bukan. Tuhan sendiri yang mencari kita. Ya, jelas.
Tapi yang dimaksud di sini mencari Tuhan di sini adalah mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan dalam segala hal. Artinya apa? Ketika kita ada masalah, kita datangnya kepada Tuhan. Itu yang dia mau katakan, mencari Tuhan. Jadi ada rencana kita datang kepada Tuhan. Ada program kita datang kepada Tuhan. Ya. Ada cita-cita kita datang kepada Tuhan. Ada pergumulan kita datang kepada Tuhan. Itu yang dimaksud mencari Tuhan. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, maka kita harus menantikan jawaban Tuhan. Tidak pernah Tuhan katakan, kamu doa langsung jawab. Enggak ada Tuhan bilang gitu. Justru Tuhan bilang kita menantikan Tuhan. Kita berharap pada kedaulatan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, orang yang tidak sabar akan Tuhan, saya percaya bahwa kita itu akan dan susah, bukan susah dijawab oleh Tuhan, tapi susah kita mendapatkannya. Kenapa? Kita berkaca dari bangsa Israel di padang gurun. Orang yang masih belum terbentuk kesabarannya kepada Tuhan, maka itu akan diputar-putar oleh Tuhan terlebih dahulu. Baru nanti Tuhan kasih itu bahwa kita sudah lulus tentang kesabaran kita. Ya. Sama juga ini, orang bangsa Yahudi atau orang Yehuda yang sedang berada di tengah-tengah situasi sulit, Tuhan sedang mendisiplinkan mereka dulu, ya, sedang mengubah hati mereka dulu. Nah, kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita terlalu memaksa Tuhan, kalau kita terlalu egois dalam hidup ini, Tuhan akan mencoba kita terus sampai egois kita itu sudah terkikis. Makanya jangan salahkan Tuhan. Ada yang tidak benar dalam hidup kita ketika kita tidak mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Kemudian dari poin ketiga ini, kita menikmati yang pertama, orang-orang yang menikmati kebahagiaan dalam menantikan Tuhan dan mencari Tuhan, yaitu ia menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kenapa saya katakan sempurna Bapak Ibu? Pemeliharaan Tuhan bagi umat pilihannya, saya dan Bapak Ibu sudah percaya kepada Tuhan, maka otomatis pemeliharaan Tuhan ada bagi kita. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun ada pemeliharaan umum Bapak Ibu. Istilah teologisnya yaitu common grace. Common grace. Ada pemeliharaan umum, tapi itu bukan keselamatan ya. Tapi kita di sini orang percaya, kita juga ada pemeliharaan yang sempurna kita alami. Pemeliharaan yang sempurna ini adalah dibebaskan dari berbagai godaan untuk jatuh dalam dosa. Misalnya ada godaan yang menjatuhkan kita, tapi pemeliharaan Tuhan di sini, Tuhan kuatkan kita. Misalnya masalah kebutuhan hidup, Tuhan tolong kita. Tuhan menolong kita tidak sampai kita jatuh tergeletak. Tuhan menopang kita. Tapi kita tidak lepas daripada rasa itu. Tapi yang Tuhan maksud adalah Tuhan menolong kita. Ya. Bahkan Tuhan menjauhkan kita dari segala tantangan kecelakaan hidup. Tuhan memberikan kita kebahagiaan. Itu namanya menikmati pemeliharaan yang sempurna. Tetapi ada juga orang-orang percaya, Tuhan pelihara dia, tapi dia tidak merasakan pemeliharaan Tuhan itu, tidak sempurna jadinya. Kenapa? Karena ia mudah jatuh dalam dosa, mudah kecewa kepada Tuhan. Tetapi orang yang tidak menantikan Tuhan itu, dia tetap mengalami pemeliharaan Tuhan, tapi kadang-kadang didisiplinkan oleh Tuhan di tengah-tengah kesengsaraan agar tidak memberontak lagi dan mau menantikan dan mencari Tuhan. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, ia berbahagia di dalam menikmati pemeliharaan Tuhan. Ya, misalnya Bapak Ibu, kita punya berkat makanan misalnya. Ini pemeliharaan Tuhan Bapak Ibu. Misalnya dalam keluarga. Tapi kalau makanan ini kita tidak mengucap syukur, kita merasa kekurangan, ini juga menjadi masalah. Ya, ini menjadi masalah. Kita coba buktikan itu. Kenapa tidak mau berbagi? Atau ada yang bersungguh-sungguh kenapa kecil? Misalnya, ataupun harta begitu juga Bapak Ibu. Ataupun ada berkat Tuhan yang Tuhan kasih ke kita. Itu juga bisa menjadi masalah. Ini namanya tidak menikmati pemeliharaan Tuhan dengan sempurna. Yang poin B-nya itu adalah ia memiliki keyakinan
bahwa ada solusi masalahnya di dalam Tuhan. Ia tidak seperti orang yang tidak mengenal Allah yang berdoa dan memaksa Tuhan seketika untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi justru dia menantikan, artinya menunggu, maka disitulah nyata kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu, marilah kita menantikan Tuhan. Karena dalam menantikan Tuhan, kita dipimpin oleh Tuhan dan di situ dinyatakan kebaikan Tuhan bagi saya dan saudara. Poin ketiganya adalah menikmati penantian dengan penuh ketenangan. Kita baca tadi Bapak Ibu, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat 26 adalah baik menanti dan diam dengan diam pertolongan Tuhan. Ini bicara tentang ketenangan dalam menantikan Tuhan. Ada orang yang menantikan Tuhan tapi hatinya gelisah. Ada orang yang menantikan Tuhan tapi hatinya tidak tenang, Bapak. Nah, dari dalam ketidaktenangan ini menimbulkan masalah baru lagi. Bisa saja kacau hidupnya. Tetapi apa yang dimaksud di sini? Orang yang berpengharapan kepada Tuhan, maka ia menikmati penantian dengan penuh ketenangan. Kalau kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, mari kita tenang. Kalau kita menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, maka kita tenang. Tenang dalam arti tidak perlu gelisah, khawatir lagi. Kita percayakan kepada Tuhan, sambil kita bekerja, kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Menikmati penantian dengan penuh ketenangan. Karena apa yang ditunggu dan diharapkan jelas ada dan terjadi. Yesus Kristus adalah harapan sejati setiap orang. Mesias yang ditunggu oleh para pendahulu kita telah hadir. Mesias yang ditunggu-tunggu oleh pendahulu kita telah lahir, telah menanggung dosa, telah bangkit, dan telah berjanji untuk menjemput kita milik kepunyaannya. Maka tetap berharap kepada Tuhan. Tidak pernah ada yang tidak terjadi, Bapak. Yesus Kristus naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus datang kepada para rasul. Tidak pernah meleset. Oleh karena itu dalam segala penantian kita, mari kita betul-betul menaruhnya di tangan kanan Tuhan yang penuh kuasa. Adakah yang sedang bergumul? Ada. Mari kita menaruhnya dengan tenang di dalam Tuhan. Saya menyimpulkan Bible Study atau pendalaman Alkitab kita pada sore hari ini. Dalam kesimpulan ini saya mau katakan, berharap kepada Tuhan bukan kerugian tapi proses. Sekali lagi, berharap kepada Tuhan bukan kerugian tapi proses kebahagiaan dalam menantikan keuntungan, berkat-berkat, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sekali lagi, berharap kepada Tuhan bukan kerugian tapi proses kebahagiaan dalam menantikan keuntungan, berkat-berkat, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Menunggu Tuhan tidak membosankan, karena Tuhan layak untuk ditunggu. Sekali lagi, menunggu Tuhan tidak membosankan, karena Tuhan layak untuk ditunggu. Demikian saja pemberitaan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau sudah menolong kami, sehingga Tuhan Allah, di tengah-tengah situasi sulit, kami tidak sedih lagi Tuhan. Kami berharap di dalam kesetiaan-Mu saja. Kami berharap di dalam kasih setia-Mu. Kami berharap di dalam rahmat-Mu yang senantiasa baru tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan bisa WA saya, tanyakan kepada saya dan kita akan berdiskusi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.